Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat bahwa muncul spekulasi. Ada yang saya kutip dari Gelora ya. Menteri sibuk urusi pernikahan Kaisang. Pengamat aneh menteri nanganin nikahan. Ya, menurut saya sah-sah aja sebenarnya, tapi perlu dikaji orang sekelas menteri aja bisa ngurusi seperti itu begitu kan. Jadi apakah tidak dibentuk semacam panitia atau apa begitu kok sekelas menteri mengurusi hal seperti ini begitu kan. Bagaimana ya kinerjanya fokus kepada di kementerian, kira-kira kan seperti itu begitu kan. Dan bahkan ini netizen sangat ramai sekali seperti ini. Menteri sibuk urusi pernikahan Kaisang, pengamat aneh menteri nanganin nikahan. Ini dikutip dari pro dan kontra di Twitter ya, apa yang saya bacakan ya. Keberhasilan butuh perjuangan dari mulai hal terkecil. Menteri wedding organizer, mereka sudah tidak bisa membedakan ruang, mana ruang pribadi dan mana ruang hubungan antara menteri dengan presiden. Ini banyak sekali. Menteri di zaman now ngerjain banyak hal, kejual tupoksinya sendiri. Lidah mencukur sampai jauh ini. Loh, menteri kan pembantu presiden. Presidennya nggak peduli rakyatnya. Wakil rakyat juga peduli rakyat. Jadi rakyat juga nggak boleh baper. Negeri Konoha. Harus yang ditegur oleh atasannya kan digaji oleh rakyat untuk urus pemerintahan. Ya bisa juga seperti itu begitu. Yang aneh rakyat kok mau-maunya loh ini. Pian ketularan mungkin udah nggak kerjaan aja. Menteri ngurusi urusan pribadi raja, iya nggak sih? Enak Kaisar diurus ini, wedding organisernya kemana ini? Ada yang lebih mencolok lagi, kalau kita cermati ada seorang menteri yang pegang jabatan paling banyak, terkesan selalu menjadi leader pada setiap acara pernikahan pertama anak presiden. Siapa dia? Silahkan tebak, hadiahnya sepeda kalau benar. Apa tidak lebih aneh SBY nikahkan di istana semua menteri yang ikut urusan kok kamu tidak nyinyirin ini? Bener, ambil sepedanya banyak sekali. Sampingan bang, lumayan daripada manyon. Ingat, menteri adalah pembantu presiden dalam arti yang sebenarnya. Baru aja di zaman rezim ini segitunya oportunistik, apalagi punya kekuasaan ini. Cari paresmanan, lumayan pulang juga dapat besok-besok. Ya inilah muncul spekulasi, tetapi ini bagian dari aspirasi begitu kan. Yang kerja mati-matian rakyat, yang bayar pajak rakyat, yang nanggung hutang ya rakyat. Mungkin sekarang dia buka jasa, ini banyak sekali, bukan lagi sekedar mempertahankan kursi. Mungkin digadang jadi cawapres di si rambut putih yang diramalkan itu loh. Banyak sekali yang mengkritik begitu kan. Itulah potret para pejabat negara di negeri 64 dan anehnya masih ada yang minta 3 periode. Sekalian kampanye. Di akhir-akhir periode KIB akhirnya terlihat nyata hasil kerjanya. Menteri urusan segalanya. Di zaman nih menterinya segala bisa. Yang penting ABS. Banyak sekali yang mengkritik begitu, tetapi ini bagian dari aspirasi ya. Jangan dikit-dikit dilaporkan begitu karena RUU KUHP sudah disahkan begitu. Kira-kira seperti itu. Kalau pelayanan gitu kerjanya sampai urus toilet, ke Seleo, perizinan lengkap, unjob ini, ambil muka ini. Menteri itu cuti setahun berapa hari ya? Pembayar pajak bertanya ini. Mungkin tujuan biar jadi menteri KUA. Ini banyak sekali yang menteri dan mengkritik begitu kan. Mau tanya apakah ada di undang-undang kalau anak presiden yang menikah akan dihandle negara? Kalau tidak ada dan menggunakan anggaran negara, apakah ini bisa disebut abuse of power ya? Ya menurut saya bisa juga sebenarnya sih, tapi kan uang negara itu kan khusus rakyat, khusus pemerintahan, khusus infrastruktur begitu, bukan untuk untuk pernikahan dan sebagainya begitu kan. Kan kira-kira seperti itu begitu kan. Dan bahkan banyak yang mengkritik begitu. Sesuai fungsinya jadi Menteri BUMN ini tenang itu bagian dari tugas negara. Bagusnya dibuat kementerian urusan pernikahan biar Erick Thohirnya jadi menterinya. Kau lihat ada bakat juga dia ini. Campur aduk urusan negara dengan urusan perorangan. Apakah ini bisa disebut negara telah dikooptasi seseorang?
Ya bisa juga sebenarnya. Kerja, enti digaji bukan untuk santai-santai. Ini banyak sekali yang mentweet dan mengkritik begitu kan kepada Erick Thohir begitu. Rezim bobrok gimana mau makmur nih negeri kalau para pejabat sibuk ngurusin kepentingan pribadi. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Menteri sibuk urusi pernikahan Kaisang, pengamat aneh Menteri nanganin nikahan. Dikutip dari Gelora, pengamat komunikasi dan politik Jamiluddin Ritonga memberikan komentar terkait Presiden Joko Widodo yang melibatkan sejumlah menteri dalam menyukseskan acara putranya. Jokowi sendiri saat ini memang sedang fokus dengan pernikahan Kaisang Pangarep bersama kekasihnya Erina Gudono pada Sabtu 10 Desember 2022. Sejumlah pejabat publik pun ikut serta dalam menyukseskan acara tersebut. Jamiluddin menilai bahwa seharusnya acara besar itu tak diurusi oleh para menteri jajaran kabinet pemerintahan Jokowi. Saat jam kerja idealnya tidak boleh menggunakan waktu dan pikiran di luar tugas dan fungsinya, ujar Jamaluddin. Menurut akademisi dari Universitas Esa Unggul, jika itu dilakukan, menteri dinilai sudah melakukan korupsi waktu. Jadi sangat aneh bila menteri menangani kenduri pernikahan. Terlebih di Indonesia punya banyak wedding organizer. Oleh karena itu dirinya dipertanyakan kehadiran menteri untuk mengurus persiapan sang putra presiden itu. Bahkan Kaisang diduga memiliki puluhan perusahaan dan banyak yang menjadi spekulasi ya dalam hal ini apakah ini para menteri semuanya akan terlibat di situ ya wallahu alam. Tetapi menurut saya pribadi yang menjadi perhatian publik hari ini yaitu adalah Erick Thohir begitu kan. Para menteri sebaiknya dikembalikan pada tugas dan fungsinya, ungkap Jamaluddin. Hal itu diperlukan agar kinerja kementerian yang dipimpin dapat terjaga. Ini banyak sekali yang men-tweet mereka dan bahkan menurut saya pribadi ini langkah yang baik sebenarnya dalam arti kalau hanya mempromosikan diri begitu kan. Jadi artinya persoalan-persoalan seperti ini sebenarnya tidak perlu lah dengan sekelas menteri menurut saya pribadi, tetapi yang lainnya. Tetapi kalau melibatkan menteri ya jadi masalah sebenarnya karena ini bagian dari demokrasi juga begitu. Tetapi kalau mengambil keuntungan misalnya dalam artian ingin kesempatan untuk berkampanye dalam secara sembunyi-sembunyi bisa jadi begitu. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting kepada negeri kita bahwa siapapun sekelas anak presiden ya kalau mengadakan acara apapun ya bisa melibatkan siapapun sebenarnya. Tapi dengan hal ini kalau mengurusi sekelas menteri itu terkesan dari masyarakat bahwa seolah-olah dia tidak bekerja begitu kan. Ini yang harus kita lakukan dan kita harus sadari sebagai penguasa, sebagai pemimpin baik sekelas menteri kepada siapapun begitu kan. Tetapi ini adalah tanggung jawab moralitas bahwa sekelas menteri aja bisa ngurusi seperti itu begitu, apalagi yang lain. Kira-kira seperti itu begitu. Kesimpulannya hanya satu, bahwa hari ini apa yang selama ini spekulasi yang muncul di masyarakat kepada Erick Thohir ya memang publik bisa menilai sendiri seperti apa begitu kan. Kira-kira seperti itu. Dan bahkan di komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen sangat pedas. Media kadrun udah biasa apa aja yang dinyinyirin. Rezim bobrok gimana mau makmur nih negeri kalau para pejabat sibuk ngurusin kepentingan pribadi. Makin gak genah latan negeri ini. Heboh sendiri di dunia ini ada yang namanya wedding organizer. Zaman modern tapi para pemimpin pada kuno udah keteter dari hal kecil gini aja. Ini banyak sekali yang men-tweet begitu kan. Namanya juga pembantu ya harus manut sama majikan. Ini banyak sekali. Di Indonesia kalau pejabat mantu pasti penitiannya dari pejabat di bawahnya dan dipilih pejabat yang di tempat basah. Kenapa bukan keluarganya saja yang jadi panitia? Apakah ada udang di balik rempeyek? Artinya nggak kerja buat rakyat, biaya operasional dan pengikut. Kok aneh? Kan pembantu presiden ya jadi semua kegiatannya harus dibantu, kalau tidak bisa di-reshuffle. Urusan nasabah Jiwasraya putusan pengadilan ingkrah belum dilaksanakan. Itu perintah pengadilan, jangan mangkir lagi. #Jokowi. Padahal urusan pernikahan tinggal ke WO selesai. Ngapain menteri sibuk kali ini ngurusin lebih ini?
Apakah ini bukti nyata bahwa para pembantu presiden selama ini memang fokus kepada semua pembantu kehidupan presiden, bukan pembantu presiden dalam mengurus negara? Ini muncul spekulasi banyak begitu di sini begitu kan. Ini dari Twitter ya, dari komentar-komentar netizen, tapi perlu diingat bahwa ini merupakan aspirasi masyarakat yang harus kita didengarkan juga begitu kan, dan harus kita hargai pendapat-pendapat mereka begitu sebagai rakyat kecil begitu. Ini banyak sekali namanya juga perintah di sinetron yang tentunya kasih seperti sinetron. Menteri nggak ada harga diri. Jokowi juga nggak tahu menyuruh menteri ngurusin nikahan anak. Banyak sekali yang menurut mereka begitu. Tetapi kesimpulan saya, mari kita hormati satu sama lain begitu kan. Walaupun komentar-komentar seperti ini yang saya katakan dari awal ini merupakan aspirasi juga begitu kan. Ini nggak aneh menteri itu pembantunya presiden, wajar saja mereka membantu. Sedangkan aparat yang dihadiahkan ajudan malah ngurus anak komandan, itu masih bisa ditoleransi. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam peran netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.